Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas Shiba Inu, yaitu apakah Shiba Inu bisa naik lagi. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading teman-teman ya. Jadi kalau ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan MS Trade itu tidak ada ya. Oke teman-teman, ini saya banyak sekali mendapat komentar. Bang, apakah Shiba Inu ini sudah patah tren? Apakah Shiba Inu saatnya koreksi? Apakah saat ini Shiba Inu masih naik lagi? Saya coba teman-teman, saya akan coba dulu menampilkan pertanyaan yang sempat saya baca tadi, yaitu apakah masih sanggup pump lagi yang pertama, kemudian apakah sekarang saatnya serok, terus saya sanggup di pucuk bagaimana ini, terus kemudian kira-kira koreksinya sampai di berapa, dan ada yang bilang ini sih bukan koreksi tapi ini jebol, seperti itu. Baik teman-teman, saya akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman semuanya ya. Yang pertama tadi adalah tentang apakah sanggup pump lagi, sepertinya kita urutkan lagi saat ini apakah koreksi atau jebol gitu. Jadi gini teman-teman, jadi saya ceritakan di sini. Saya sendiri posisinya saat ini juga pegang barang dari Shiba USD ini teman-teman. Jadi saya juga tentu sama dengan teman-teman ya, harap-harap cemas seperti itu. Saya pegang barang juga enggak di kisaran breakout-nya teman-teman. Jadi kisarannya ini persis case saya pada saat saya pegang Dogecoin. Nah ini saya ceritakan ya teman-teman. Di Dogecoin dulu, itu saya beli di 500-an. 500-an saya beli, 600 lah, 600 saya beli, terus jadi di bawah ini teman-teman, di bawah ini pas breakout pertama ini, breakout ya, di sini ini breakout saya beli pertama di sekitar 600, terus saya jual di 1000. Nah teman-teman ya, saya jual di 1000 di sini. Setelah itu kan dia turun. Nah ini turunnya kan nggak kemana-mana nih di sini. Saya nggak beli. Saya anggap rezeki saya cuma dari 500 sampai 600 di sini. 600 sampai 1000. Terus saya berprinsip begini teman-teman. Saya menggunakan satu ilmu teknikal simple tentang konsolidasi. Yaitu saya selalu memantau tentang konsolidasi. Ketika ada konsolidasi seperti ini, maka yang saya ingat-ingat adalah ketika dia mau breakout seperti ini. Yaitu yang saya pegang adalah konsolidasi itu akan cenderung menghasilkan satu explosive move atau suatu pergerakan yang luar biasa. Makanya saya tunggu Dogecoin dulu sampai breakout dulu, baru saya masuk di 1100 teman-teman. 1100 terus kemudian Dogecoin naik. Nah, pada saat itu Dogecoin kan saya kebetulan dapat di fresh breakout-nya di sini, langsung naik resistan, langsung naik ya teman-teman, waktu itu langsung naik, dia naik terus lah seperti itu, kita belum bisa lihat resistannya, waktu itu naik terus karena dia masih kenceng lah seperti itu. Baru kemudian dia retracement sebentar, ini kira-kira sekitar 2338 baru naik. Nah, di sini teman-teman. Kenaikan Dogecoin sampai di sini, ini akhirnya saya tarik Fibonya. Jadi saya tarik Fibonacci-nya itu adalah dari sini ya, dari sini. Oke, saya beri warna dulu, saya besarin dulu. Ya, ini adalah tren yang saya analisa untuk Dogecoin. Kenapa saya membahas Dogecoin? Karena saya mau memberikan sedikit pembelajaran untuk teman-teman ya. Bahwa Dogecoin ini dalam tren kenaikannya di sini, teman-teman, sampai swing high, dia terkoreksi. Nah, di sini koreksinya kan saya di dalam koreksi suatu barang itu saya selalu membagi 3, teman-teman. Oke, kita bicara tentang koreksi dulu ya. Seperti ini, ketika ada satu tren naik seperti ini, teman-teman. Misalkan ada satu tren naik seperti ini. Ya, ini adalah swing low, ya awal tren naik, ini adalah swing high, akhir dari tren naik. Terus kemudian, ketika saya mendapati satu bentuk seperti itu, saya akan tarik Fibonya. Fungsinya apa? Fibonya adalah saya gunakan untuk melihat tren naik ini, ketika dia ketemu di sini, ketemu swing high, maka dia akan koreksi di berapa. Nah, koreksi di berapa itu yang akan saya gunakan untuk
memantau kekuatan barang, kekuatan koreksi, dan apakah dia sudah akan naik lagi ataukah mungkin dia akan turun lagi seperti itu. Jadi setelah saya melihat satu bentuk seperti ini, saya akan membagi dalam 3 region. 1, 2, dan 3. Ya teman-teman. Region 1 adalah koreksi ringan. Jadi apabila barang itu terkoreksi di sini langsung naik, di sini langsung naik, itu adalah di region 1 atau koreksi ringan. Dan ketika dia lanjut naik dari koreksi 23 atau 38, dia berarti trennya ini naik, lanjutnya kuat. Tetapi ada juga koreksi yang kedua, yaitu koreksi umum. Apabila barang terkoreksi sampai 50, ini umumnya orang antri itu di situ. Nah, yang ekstrim apabila misalkan satu barang tersebut closingnya dia tidak kuat di 38, di bawah 38 nih, closingnya tidak kuat, tapi bentuknya adalah shooting star candle-nya atau marubosu hitam. Jadi misalkan ada satu bentuk candle turun dengan percaya diri. Jadi bentuknya ya berarti marubosu lah. Marubosu closing di bawah 38, maka di sini ada satu target bisa sampai ke 61. Artinya apa? Artinya masuk ke koreksi yang ketiga. Jadi saya sebutkan tadi ya, koreksi pertama itu hanya sampai 23 dan 38, dan mantul lagi dari titik itu adalah koreksi ringan. Terus koreksi umum itu sampai 3 sampai 50. Dan yang ketiga adalah koreksi yang lebih dari 50. Yang koreksi yang lebih dari 50 itu, yaitu di 60, 70, ini koreksi paling kuat, koreksi paling ekstrim. Nah, kenapa saya bicara seperti ini? Karena saya juga mengukur kekuatan dari tren turunnya, kekuatan dari turunnya atau koreksinya dari Shiba itu nanti akan seperti apa. Jadi patokannya di sini teman-teman ya, 23 sampai 38, kemudian 50 atau di lebih dari 50. Oke, kita kembali lagi ke Dogecoin karena ceritanya nanti akan terkait di situ. Nah, setelah saya ceritakan tentang 3 jenis koreksi tadi, maka di sini saya bisa katakan bahwa Dogecoin dalam area ini dia terkoreksi 23, tidak kuat di 23, terus dia turun lagi ke 38 tapi mantul. Nah, di sini teman-teman, di area sini dia tidak kuat di 38 sehingga ada target penurunan sampai 61 dan kecapai, teman-teman. Ya. Sampai 61. Nah, di sini setelah dia mantul dari 61, ini yang penting. Setelah mantul dari 61, dia ternyata bisa bertahan cukup lama di 50, baru kemudian dia naik di 38, dia juga bertahan. Baru dia naik di 23, dia juga bertahan. Jadi sebenarnya di sini teman-teman bisa ngelihat kenaikan dari Dogecoin ini bertahap-bertahap. Setelah dia mantul dari 23, kemudian mantul dari 61, kemudian main di 50 di sini, terus kemudian main di 38, 3 hari, main di 23, 3 hari, baru break lagi. Seperti itu. Artinya apa? Artinya Dogecoin yang naiknya kenceng ini aja, dia koreksinya bisa sampai 61. Dan dari 61 dia bisa tembus naik lagi. Artinya apa? Artinya di dalam cryptocurrency, itu memang volatil sekali dibanding dengan saham. Sehingga koreksi sampai 3, ini juga memungkinkan. Saya dulu pada waktu saya hold dari Dogecoin ini juga banyak berita, ini kan koin yang mungkin tidak prospek seperti itu. Nah, ya waktu itu saya pikir saya hanya melihat candle aja teman-teman, karena saya bukan aliran berita, jadi saya ngelihat aja kalau supportnya jebol tapi candlenya adalah percaya diri turunnya, ya kemungkinan dia akan lanjut. Tetapi kalau dia di support-supportnya justru mantul dengan bentuk-bentuk hammer, ada kemungkinan dia akan naik seperti itu. Ini cerita saya tentang Dogecoin. Kenapa Pak saya cerita ini? Karena ini akan saya kaitkan dengan Shiba. Nah, sekarang saya masuk ke bahasan Shiba. Kalau tadi udah saya sampaikan tentang 3 jenis koreksi. Koreksi yang pertama, koreksi ringan, yaitu apabila koreksi itu hanya sampai 23. Koreksi itu hanya sampai di, misalkan ini trennya naik ya teman-teman. Koreksi itu ringan apabila hanya sampai 23, 38, dan dia mantul dari titik itu. Jadi ini area 1 ya. Ini area 1. Apabila Shiba ini mantul dari 23 atau 38, maka kemungkinan tren lanjut naik ke atas masih kuat. Kedua, apabila Shiba ini terkoreksi sampai 50, ini pun wajar.
Ya ini kenapa? Karena ini tadi 50 tadi adalah jenis koreksi kedua, koreksi wajar. Kalau yang pertama tadi adalah koreksi ringan karena dia hanya di 23 sampai 38. Yang kedua ini yang sampai 50 itu koreksi wajar. Jadi dari tren naiknya Shiba ini 50%-nya atau di sininya ini adalah separuh dari tren naiknya. Artinya apa? Ini barang sebenarnya koreksinya masih masuk koreksi wajar. Bukan jebol, ini koreksi wajar teman-teman, sampai 50. Baru apabila misalkan Shiba ini dia lebih dari 50 di sini, maka inilah masuk yang kategori ketiga, yaitu koreksi ekstrim. Di dalam cryptocurrency, koreksi ekstrim sering sekali saya dapatkan. Nah, apakah kalau sudah tembus dari 50 atau masuk ke fase ke koreksi 3 ini, apakah pasti akan tidak kuat? Belum tentu. Sepanjang dia dari 61 dia bisa naik lagi ke atas, maka ada kemungkinan dia akan menguat. Itu biasanya saya menggunakan hafalan tentang Fibonacci yang ini teman-teman. Saya geser dulu ya teman-teman. Hafalan tentang Fibonacci begini. Jadi apabila ada satu tren naik seperti ini, misalkan ini satu tren gini ya, terus dia terkoreksi, kita tarik seperti ini, nah ya seperti ini ya. Terus apabila koreksi dia lanjut di 23 dia nggak, misalkan gini, misalkan dia di seperti ini, di 23 nggak kuat ya, dia jebol, terus di 38 dia marubosu tutup di bawah 38, maka ada target di 61. Atau dia misalkan overshoot sedikit di sini, tapi dia mantul. Nah, apabila dia mantul dari 61, secara bertahap kita harus lihat kekuatan pantulannya. Kalau kekuatan pantulannya cukup oke, maka ada target sampai 61 teman-teman, sampai 38. Jadi di sini, ketika dia turun tembus dari 38, maka targetnya langsung ke sini, bukan ke 50. Nanti bisa overshoot sedikit, tergantung di sini ada demand atau enggak. Kalau di area sini ada demand, maka kemungkinan dia akan mengambil demand itu candle terdekatnya di sini, candle sebelumnya. Kalau misalkan demandnya banyak di 50, ada kemungkinan dia akan cukup kuat di 50. Nah, kalau misalkan dia terlanjur masuk ke 61 karena ada demand di 61 dan dia mantul, maka target minimal kenaikan itu ada di 38. Tetapi di 38 retracement, teman-teman mesti ngelihat nanti candlenya seperti apa. Kalau candlenya naik dengan volume, maka ada kemungkinan dia akan lanjut. Itu adalah seperti Bitcoin, teman-teman. Teman-teman ngelihat Bitcoin ini, saya contohkan di Bitcoin. Ya, saya contohkan di Bitcoin dulu, teman-teman. Nah, seperti ini. Bitcoin kemarin koreksinya kan, teman-teman, hampir sampai 61. Hampir sampai 61, dia bisa bertahan di atas 50, 38. Nah, di 38 ini candlenya oke, konsolidasi di 23 sebentar, dia bisa break lagi high-nya. Seperti itu. Ada juga sebenarnya contoh yang lain, kalau nggak salah, saya lupa ya, contohnya apa ya, teman-teman. Oke, Algorand enggak, dia ada yang lebih bagus lagi. Aduh, saya enggak catat saya, teman-teman. Oke, saya lanjutkan aja dulu bahasanya. Tadi sampai SIB ya. Saya lanjutkan aja bahasanya sampai oke, seperti ini. SIB USD ya. Nah, SIB ini, aduh ininya hilang ya, teman-teman. Apa? Fibonya hilang, saya catat, saya bikin lagi deh, nggak apa-apa. Fibonya hilang. Oke, saya tarik dari sini ke sini. Nah, di sini. Sekarang kita tengok untuk kondisi dari Shiba. Shiba setelah dia, ini adalah swing low-nya, ini adalah swing high-nya, terus dia naik ke atas. Nah, dia koreksi tembus 23 atau support pertama jebol ya. Support kedua jebol. Support kedua jebol. Ini 38. Closing di bawah 38, tetapi closingnya kemarin itu di bawah 38. Sebenarnya ada target ke 61. Ada target ke 61, kalau kita tengok ke kiri 61, di sini dia ada demand. Jadi saya rasa memang sebenarnya area ini sebenarnya akan menjadi target, teman-teman. Kalau saya lihat dari candlenya, teman-teman, di sini ada demand di sini. Memang ini sebenarnya coincide atau cocok dengan
kebiasaan Fibo bahwa ketika closing di bawah 38 di sini, maka sebenarnya ada target di 61. Entah 1-2 hari. Tetapi kalau kita lihat candlenya saat ini juga alot sekali untuk turun teman-teman. Ya ini baru 2 hari teman-teman ya, baru 2 hari. Kita lihat karena candlenya juga masih benar-benar masih alot untuk Shiba ini. Kalau misalkan Shiba nggak jadi ke 61, dia kan 50 aja nggak kesentuh teman-teman. 50 aja nggak kesentuh. Kalau misalkan dia kembali lagi ke atas 38, ini oke sekali. Kenapa? Karena 38 itu adalah satu batasan saya. Ketika satu kripto terkoreksi turun ya, maka ketika dia mulai di atas 38 lagi itu adalah sudah angin segar untuk penguatan. Kalau dia bertahan di atas 38 dengan dorongan volume yang oke, pada saat menembus 38, maka ada kemungkinan dia akan naik. Kalau sekarang saya belum bisa jawab, saya sendiri juga pegang barang, saya sendiri juga istilahnya juga agak deg-degan juga seperti itu. Tapi barang saya di 0,000013 sekian teman-teman. Jadi persis setelah breakout saya masuk. Jadi saya masuknya itu kisaran di sini. Apakah saya sudah nambah? Saya sudah nambah, tapi ada nambah sedikit. Kalau kira-kira Bapak mau nambah lagi nggak? Nah, saya lihat dulu, kalau misalkan candle-nya turunnya berlebihan, saya nggak nambah. Saya mungkin akan nambah ketika sudah mulai ada bentuk-bentuk candle perlawanan dari buyer seperti itu. Kalau belum, masih seller yang mendominasi, saya nggak akan nambah dulu seperti itu. Apakah saatnya serok? Sebenarnya saatnya serok itu gini teman-teman. Kita nggak tahu kapan itu adalah saatnya serok. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, ini ada 3 jenis support ya. Support pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Kita harus melihat pada saat dia berada di area support itu, apakah candlenya Marubozu? Kalau Marubozu, berarti kita nggak tepat untuk serok di area situ. Marubozu hitam, itu berarti dia masih akan turun lagi. Tetapi ketika candlenya mungkin sudah mulai ada perlawanan, hammer, apalagi Marubozu hijau, ya mungkin kita bisa positioning seperti itu. Sebagai trader teknikal, saya membatasi tidak mencari berita tentang Shiba ini seperti apa, tetapi saya hanya pure dari teknikal seperti itu teman-teman. Ini memang aliran saya. Nah, kira-kira koreksi sampai berapa? Nah, koreksi sangat mungkin terbuka sampai support-support yang saya sebut tadi teman-teman. Tetapi kita mesti ngelihat candlenya. Kalau candlenya masih buyernya masih cenderung kuat ya, kemungkinan tidak akan melemah lebih lanjut. Apakah masih sanggup pump lagi? Untuk memastikan pump saya nggak tahu, cuman patokan saya adalah ketika dia berhasil naik di resistan di atasnya, yaitu kalau di sekarang adalah berhasil naik di 0,000023 atau di 38 ini, kuncinya di 38, ketika dia bisa naik di atas 38, retracement, 0,38 retracement, itu saya anggap dia ada satu kekuatan. Seperti itu. Kemudian apakah sanggup pump lagi? Udah. Apakah saatnya serok? Sudah. Sangkut di pucuk. Nah, Pak, saya sangkut di pucuk. Jadi begini teman-teman, kalau ada barang yang lari, kalau saya pribadi itu selalu saya akan tarik Fibo-nya. Ya, misalkan ini agak susah kalau kita lihatnya di daily ya, karena dia belum banyak candle-nya. Kita gunakan 4 jam ya. Nah, kalau teman-teman ngelihat satu barang yang lari seperti ini, maka seperti yang saya sampaikan di sebelumnya adalah teman-teman langsung tarik swing low ya, kemudian sampai swing high-nya. Di sini. Nah, di sini kan teman-teman akan lihat. Ketika ngelihat barang lari terus, itu jangan FOMO. Selalu tarik Fibo-nya seperti ini. Ketika mulai ada swing high, yaitu titik yang mulai melemah seperti itu, titik pelemahan seperti itu. Swing high adalah akhir dari tren naik, sudah mulai kelihatan. Teman-teman langsung tarik Fibo dan ngelihat ini adalah supportnya. Usahakan antrinya ya di support-support itu. Ya, kalau di video di penjelasan saya tadi yang ini adalah koreksi ringan, yang ini adalah koreksi wajar, dan ini adalah koreksi ekstrim. Ekstrim ya teman-teman. Jadi kalau suatu barang yang sangat trending, biasanya koreksinya hanya sampai sini. Tapi kenapa Shiba koreksinya sampai di sini? Memang dia walaupun dia trending,
Karena Shiba ini kan juga kenceng sekali teman-teman. Barang yang naik perlu yang namanya retracement, perlu yang namanya koreksi. Nah, kalau kita lihat di dalam chart 1 jam, di sini sudah cukup tenang pergerakan dari si Shiba. Ya, sudah mulai ada demand di sini, dan di sini saya rasa orang juga sudah mulai berani untuk positioning. Itu aja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Semoga bisa memberikan pencerahan untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf bila mungkin tidak bisa memenuhi yang teman-teman harapkan. Terima kasih teman-teman semuanya.